Biarlah semua berjalan begitu luar biasa Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia boleh setia dalam segala perkara. Dialah Yesus namanya. Mari kita puji Dia, katakan ada satu sobatku yang setia. Bukan hanya hadir di tempat ini, tapi juga di setiap apa yang dibagikan oleh Bro Ensis di grup SCT. Saya jarang datang ke sini, meskipun saya ibadahnya setiap minggu di sini, baru mungkin 3 kali. Tapi satu hal kemarin itu saya baca beberapa hal. Seperti mana yang kita ketahui itu Bro Kurniawan itu luar biasa, benar nggak Bro Ensis? Ini segala puji syukur kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tapi benar nggak kira-kira ketum itu luar biasa? Informasinya itu loh dahsyat. Saya pikir apa aja tuh dia tahu dan dia bagikan ke kita. Semua tahu. Terus kemarin itu dia bilang di broadcast kan hari ini ada kebaktian SCT kan. Nggak tahu gimana tapi satu hal yang saya percaya itu Tuhan gerakin hati saya. Lo harus hadir. Terus langsung respon saya besok hadir. Nggak taunya saya hari ini diberkati Tuhan dengan saya ketemu teman saya yang 20 tahun yang lalu, itu Bro Michael. Pertama saya datang, kedua dia yang datang. Persis di sebelah saya motornya. Saya pikir itu kita hidup tuh nggak ada yang kebetulan, betul nggak Bro Ensis? Saya pikir itu balik lagi apa yang hidup ini respon kita. Kita semua pasti punya pergumulan, amin. Kita semua pasti punya permasalahan, benar nggak? Tapi kita punya satu yang namanya pengharapan, amin. Dan pengharapan itu kita pasti sama-sama tahu bahwa itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tadi kalau kita lihat Bro Setia itu kan luar biasa kan. Saya kalau lihat dia kayak, sorry bro ya, kayak preman, bener nggak? Lihat tatonya, tapi kalau pas dia berdoa langsung hilang premannya, bener nggak? Nah, kita semua pasti punya berbagai komunitas kan, baik itu komunitas motor, mobil atau apapun. Tapi satu hal yang saya benar-benar perhatiin, bahwa kita bergaul kita harus perhatiin. Saya berteman dengan banyak orang, berteman sama dari katakanlah preman, semua saya temanin. Tapi untuk baik yang benar itu hanya di dalam Tuhan, nggak ada yang lain. Yang lain kita boleh fun, kita boleh kongko-kongko, kita boleh makan, boleh nge-wine, katakanlah boleh nyigar bareng-bareng. Tapi untuk sampai ke hal-hal yang lebih dari itu, saya pikir kita harus saling mendukung, saling mendoakan untuk jangan. Kesaksian saya, pasti kita semua merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan baik, amin. Kita semua punya pergumulan, benar. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, pasti Tuhan kasih kita kekuatan, kasih kita penghiburan di saat kita dalam keadaan apapun. Tadi saya agak terganggu sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Bro Setia. Oh dia Bro Andi, Big Boss. Big Boss apanya? Dia punya Hills. Yang Hills bukan punya saya bro. Hills punya Tuhan, kita cuma dipercaya. Dan kita nggak tahu kepercayaan itu sampai kapan. Dan Bro Setia kan nggak tahu pergumulan saya seperti apa. Bukan saya mau membesar-besarkan pergumulan saya. Kita semua pasti punya pergumulan. Besar kecilnya itu tinggal respon kita.
Dan tentunya kita sebagai bro and sis di dalam Tuhan, kita saling menguatkan. Ini tadi dengan Ibu Novi bawa pujian itu, aduh saya tuh benar-benar merasa disegarkan, merasa senang. Nah saya pikir inilah komunitas yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan. Bahkan kita harus juga menjadi bagian dari apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan untuk menjadikan bangsa-bangsa murid, untuk mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun yang dalam tanda petik melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, untuk kita ajak lagi ke sini sama-sama. Amin, bro and sis. Terima kasih buat Pak John, terima kasih buat Bro Gun, terima kasih buat semuanya. Shalom. Haleluya, itulah bedanya orang-orang di dalam Tuhan. Selama nafas masih di kandung badan. Saya pergi reading ke Lembang, Jakarta, Lembang, balik lagi ke Jakarta. Itu ada suatu hal yang benar-benar kalau bukan pertolongan Tuhan, nggak tahu, saya mungkin udah nggak di sini lagi, atau istri saya nggak di sini lagi. Pas jalan memang sepi, semua mungkin lagi sholat id atau lagi foto kambing ya. Itu semua sepi, dari Jakarta, Puncak, sampai ke Lembang sepi. Pas saya lewat di potong jalan menuju Lembang, dan di sana ada jalan kecil dan ada kereta api lewat. Kereta api, jalan kereta api. Saya tidak ada signal apapun, tidak ada, cuma ada anak kecil. Biasa anak kecil kalau kita lakukan selalu begini-begini, kirain tidak ada apa-apanya. Saya lewat, pas saya lewat kereta api, kira-kira 5 meter atau 10 meter kereta api di samping saya. Saya bilang, oh my God, Tuhan. Saya takut di belakang saya ngikut. Benar, istri saya ngikut 1 meter dari rel kereta api, dia berhenti. Sep aja. Wah, ini kalau memang bukan pertolongan Tuhan, saya tidak tahu, semuanya pasti terjadi. Semua kehendak Tuhan memang luar biasa bagi kami. Kalau kita percaya dan serahkan semua pada Tuhan, tidak apapun Tuhan pasti tolong. Itu suatu benar-benar keajaiban. Tidak ada signal, tidak apa, ada apa, semua kereta api itu lewat begitu saja. Wah, saya pikir, wah, semuanya shock. Saya berenam, semua shock. Yang teman-teman saya bilang, aduh lemes saya, dia bilang. Itu kalau sudah tersambar sih saya nggak tahu dari mana saya, atau istri saya sudah dari mana. Kasih Tuhan memang luar biasa bagi saya. Dan saya memintawan bahwa untuk kita yang mau reading, mau kemana pun jangan lupa, setiap kita mau reading harus sertakan Tuhan dan berdoa, itu lebih penting. Pasti kita ditolong atau diselamatkan. Keadaan apapun, baik yang kecil dan hal-hal yang besar, semua pasti tolong Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah persekutuan yang seru ini pada pagi hari, persekutuan anak motor besar. Ya, saya mau sedikit sharing. Ini bukan tentang saya, ya, tentang cerita hidup saya, tapi itu bukan tentang saya, tapi tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya mau menceritakan tentang Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah berkarya luar biasa di dalam hidup saya. Saya dulu bukan orang percaya Tuhan Yesus, saya dari seberang. Tapi kalau saya bersyukur kalau saya bisa sampai ada di mana saya ada sekarang, semuanya benar-benar karena anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang kita dapetin cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, dan saya nggak pernah menyangka sebelumnya, nggak pernah terfikirkan kalau saya bisa percaya sama Yesus, karena saya benar-benar dari keluarga yang bisa dibilang fanatik dari kelas gitu, dari Banten sana. Ini udah masuk Banten juga ya. Ayo masuk Banten yang sana lah. Ya, benar-benar dia adalah Tuhan yang mengenal saya. Saya juga merasakan dia yang merubah hati saya. Siapa sih yang bisa merubah hati kita kalau bukan Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan. Dan ya pastinya ada harga yang harus dibayar, dan itu harga yang sangat mahal. Saya harus ditolak sama keluarga saya gitu. Begitu mereka tahu tentang keadaan saya sudah tidak bisa membohongi diri saya lagi, saya sudah tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pastinya keseharian saya yang tadinya mungkin ya melakukan rutinitas keagamaan sama seperti mereka, terus saya tidak melakukannya lagi dan saya malah ke gereja. Saya benar-benar mencari Tuhan karena saya merasakan sesuatu yang
apa ya, ada gejolak yang wah saya mau tahu Tuhan Yesus lebih lagi, dan semakin saya mengenal Tuhan semakin saya yakin kalau Allah yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang benar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dialah yang dahsyat. Ya pastinya harga yang dibayar itu nggak gampang dan tidak murah. Saya ditolak sama keluarga saya itu yang pasti mereka tidak menerima saya awalnya seperti itu. Saya juga apa ya, teman-teman saya nggak tahu mana yang teman mana yang bukan, jadi benar-benar Tuhan izinin saya waktu itu benar-benar cuma bisa mengandalkan Tuhan aja. Terus pada saat saya menerima Tuhan yang paling tidak gampang adalah juga setelah keluarga, terus saya punya pekerjaan, saya nyanyi. Pada saat itu karir saya bisa dibilang juga lagi di posisi yang nyaman, posisi yang cukup enak secara karir, tapi saya harus apa ya, saya tidak mau memikirkan itu semua, saya mau serahin semuanya sama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai saat ini saya bisa bertahan, saya bisa struggle, walaupun ya dari semua teman-teman pekerjaan semuanya saya pada saat itu saya juga belum siap untuk karena banyak penolakan yang terjadi dan itu resikonya, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya sampai saya bisa berdiri sampai saat ini. Dan puji Tuhan, keluarga saya sekarang sudah bisa menerima saya, dan itulah terbukti Tuhan saya dahsyat. Dan saya mau sampaikan sama saudara, Dia Allah yang benar-benar dahsyat dan luar biasa. Dan saya juga minta doanya dari saudara-saudara semua di sini untuk, ya saya percaya kalau firman Tuhan bilang satu orang percaya, satu keluarga akan diselamatkan, dan itu ya kita harus menjadi Injil yang terbuka. Saya juga untuk keluarga saya juga seperti itu, saya harus menyampaikan kasih Kristus kepada keluarga saya supaya mereka juga bisa melihat Kristus dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, nyanyi ya sekarang, nyanyi buat Tuhan Yesus. Ini satu buah lagu yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Ya, kalau saudara-saudara bisa nyanyi, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love.
di motor gede ini. Mereka membentuk suatu komunitas dan hamba percaya engkau pun hadir di tengah komunitas ini karena engkau cinta semua orang, engkau cinta semua komunitas, dan di dalam kehadiranmu engkau rindu untuk kami mengerti bahwa kami punya Allah Bapa yang memberkati. Kami anak-anak yang punya Bapa yang jelas, punya Bapa yang tepat. Oleh karenanya lewat kesempatan ini Tuhan, ungkapkan lewat firman-Mu sehingga kami boleh dan dapat makin mengerti, sehingga kami tidak pernah meragukan Engkau sekalipun berada di tengah yang semakin sulit dan menyulitkan kami. Namun firman-Mu, iya dan amin, tidak pernah berubah. Pakai hamba-Mu dalam segala keadaan keberadaannya yang sesungguhnya bergantung pada pertolongan-Mu. Hamba butuh urapan kuasa Roh Kudus serta tuntunan hikmat dari surga sehingga boleh jadi berkat bagi komunitas motor gede ini dan nama Engkau dipermuliakan. Kami buka hati, siap menerima firman-Mu, berfirmanlah. Kami sambut semuanya itu dengan penuh syukur dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari yang siap bersama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih bagi komunitas anak-anak Tuhan yang hobi motor gede yang kali ini memberikan saya kesempatan untuk ambil bagian dalam ibadah menyampaikan firman. Yang nyanyi tadi anak mantu, di mana saya punya perjuangan, tapi perjuangan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, dia tadinya dari seberang, sekarang dia sudah jadi pelayan di gereja kami. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau bicara tentang 3 topik yang digandeng menjadi satu yang memiliki sebuah keterkaitan. Dan saudaraku, yang pertama dikatakan marilah, yang kedua ikutlah, dan yang ketiga tinggallah. Dari kata marilah itu saudaraku, saya menganalisa di sana sangat jelas 99% itu sukses. Sebab setiap orang ingin hidup di dalam kelegaan. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, punya masalah masing-masing. Orang bodoh dan orang pintar juga punya persoalan. Laki-laki ganteng, wanita cantik itu punya masalah. Apalagi laki-laki jelek dan wanita jelek lebih lagi bermasalah. Ya, anak baru lahir sama oma-oma, opa-opa yang sudah siap mati pun punya masalah masing-masing. Si anak baru lahir belum punya gigi, si oma sudah mau mati juga sudah nggak punya gigi. Semua itu masalah, saudaraku. Oleh karenanya saya katakan ketika ada kalimat dari Yesus, marilah kepadaku, ini semua memberikan respon. Sebab dari kata akhir marilah itu ada kalimat yang berbunyi, I will you rest. Saya akan memberikan engkau kelegaan. Dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesungguhnya ketika Allah menjadikan manusia, saudaraku, manusia itu makhluk yang terindah di mata Tuhan. Makhluk yang unik, yang tidak ada kesamaan dengan seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebab kepada manusia itu Allah memberkati 3 berkat yang besar. Berkat yang pertama itu adalah kesucian. Berkat yang kedua itu adalah kesehatan. Dan berkat yang ketiga adalah kebahagiaan. Namun ketika kita paham, kita tahu, kita mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab tentang sebuah peristiwa tragedi yang terjadi di Taman Eden, menjadi sirna dan bubar semua itu.
Ketika hanya sekedar buah itu, saudaraku, kalau